Pada soal kali ini ditanya, pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida pada pernapasan manusia terjadi pada titik-titik-titik. Nah, di sini yang ditanya adalah organel apa yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan melepaskan CO2. Sehingga kita perlu mengetahui yaitu organ-organ atau yang terlibat dalam sistem pernapasan. Di mana sistem pernapasan manusia itu dimulai dari udara memasuki hidung. Nah, kemudian dari hidung ini udara dilanjutkan menuju ke faring. Kemudian menuju ke laring. Dari laring diteruskan menuju ke trakea. Kemudian dari trakea diteruskan menuju ke paru-paru, di mana paru-paru ini adalah organ utama, di mana di dalamnya terdapat beberapa percabangan. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus, bronkeolus, kemudian alveolus, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem pernapasan secara umum tanpa menghiraukan bronkus dan bronkeolus. Nah, kemudian di dalam paru-paru ini terdapat yang namanya alveolus. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui fungsi masing-masing dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, dan alveolus itu apa. Nah, pada sistem pernapasan hidung ini berfungsi untuk apa? Hidung ini berfungsi untuk tempat masuk udara dan menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara sebagai indera penciuman dan menyaring kotoran dari udara. Jadi fungsi hidung pertama ini adalah untuk menyaring kotoran udara. Oleh karena itu, dalam hidung ini terdapat bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring adanya kotoran dari udara yang masuk. Nah, kemudian yang kedua yaitu faring, di mana faring ini hanya dilewati pada saat sistem pernapasan yang berfungsi untuk percabangan antara rongga hidung dengan rongga trakea. Saya tuliskan di sini adalah percabangan rongga hidung dan trakea. Nah, kemudian setelah faring ada yang namanya laring. Laring ini apa? Laring ini merupakan pangkal tenggorokan. Laring dilengkapi oleh otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Saya ulangi ya, penulisannya agar lebih rapi. Laring ini adalah pangkal trakea atau pangkal tenggorokan. Nah, kemudian setelah mengetahui laring, kita juga harus mengetahui dengan berkaitan dengan trakea. Di mana di dalam trakea ini terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang mampu melewati hidung. Berarti di sini terdapat silia dan lendir untuk
menyaring kotoran yang mampu lolos dari hidung. Nah, kemudian selanjutnya kita scroll dulu ke atas agar dapat lebih mudah dipahaminya. Ya, segini ya, cukup. Selanjutnya, setelah trakea adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah organ utama sebenarnya. Kayak manusia bernafas dengan apa? Manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru ini apa? Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan yang paling penting pada manusia, termasuk manusia, di mana paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri, di mana paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan, dan paru-paru tersambung dengan bronkus, dan di dalamnya terdapat bronkeolus beserta alveolus. Jadi pada paru-paru ini terkandung yaitu ada bronkus, kemudian bronkeolus, dan yang terakhir ada alveolus. Di mana fungsi dari yang terakhir yaitu alveolus adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Dan sini yang saya tuliskan itu maaf, saya hapus dulu biar lebih rapi. Jadi tempat pertukaran O2 atau oksigen dan karbon dioksida atau CO2, sehingga pada soal kali ini pada pertanyaan kali ini adalah organel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 adalah alveolus. Seperti itu pembahasan untuk soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.